Perkenalkan, saya Ike, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ikomang Tri Raditya, saya sendiri Ike Vertasari, Imam Taufik Ramadan, Iswahyudi, dan Joseph Stephen Rinandi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan artikel review terkait How to Engage Customer in Co-Creation. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa arti dari customer engagement dan co-creation. Customer engagement adalah suatu hubungan komunikasi atau interaksi yang terjalin antara para pemilik kepentingan, seperti customer dan perusahaan. Jadi, customer engagement disebut sebagai keterikatan pelanggan. Hal ini terjadi melalui suatu interaksi, reaksi, atau pengalaman yang dirasakan pelanggan secara keseluruhan terhadap suatu produk atau layanan jasa yang mereka pilih. Keterlibatan pelanggan dalam proses pemasaran ini dapat melalui offline ataupun melalui online dengan menggunakan media sosial. Customer engagement atau keterikatan pelanggan sangat penting karena hubungan yang akan terjalin baik dari produsen dan konsumen akan mengikat customer untuk terus memilih produk dan layanan jasa tersebut secara kontinu. Salah satu indikator keberhasilan dalam membangun keterlibatan pelanggan adalah loyalitas customer. Co-creation. Co-creation adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk menggabungkan ide dan pemikiran dari kelompok eksternal perusahaan, dalam hal ini adalah customer, di mana mengembangkan produk dan untuk menciptakan inovasi baru. Co-creation seringkali dilakukan dengan mengumpulkan opini dan ide dari pelanggan. Co-creation membuka pintu komunikasi perusahaan dengan konsumen menjadi semakin lebar. Keterlibatan konsumen dapat digunakan sebagai insight bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan jasa yang ditawarkan. Sebaiknya, konsumen juga dapat mendorong perusahaan untuk memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimanakah hubungan antara customer engagement dan co-creation? Co-creation dianggap sebagai manifestasi penting dari customer engagement behavior yang didefinisikan sebagai manifestasi perilaku pelanggan terhadap merek atau perusahaan di luar pembelian yang dihasilkan dari motivasi driver. Co-creation terjadi ketika pelanggan berpartisipasi secara spontan dan merupakan perilaku diskresioner di luar pemilihan opsi yang telah ditentukan. Sedangkan customer engagement behavior mencakup perilaku sukarela, peran ekstra di luar itu, memandang pelanggan secara eksogen dan didorong oleh tujuan, serta niat unik mereka sendiri, bukan yang berasal dari perusahaan. Tidak seperti co-production, inovasi kolaboratif adalah keterlibatan pelanggan yang relatif opsional, spontan, peran ekstra, sukarela, dan keterlibatan pelanggan dalam co-creation value, dan dengan demikian keterlibatan pelanggan menyebabkan customer engagement behavior. Customer engagement memainkan peran yang luar biasa dalam membangun motivasi pelanggan untuk terlibat dalam kegiatan co-creation. Melalui customer engagement, pelanggan dapat secara ekstensif menyumbangkan sumber daya, misalnya waktu, keterampilan, atau pengetahuan dalam jaringan mereka sendiri kepada pemain di luar pasangan penyedia yang mempengaruhi co-creation value. Bagaimanakah gambaran co-creation secara virtual? Saat ini, media sosial memberikan kemungkinan baru untuk pemberdayaan dan aktivitas pelanggan. Sebagian besar studi tentang customer engagement telah dikembangkan secara online dengan teknologi komunikasi dan sistem informasi yang memungkinkan adanya proses interaksi dengan dan antar konsumen yang melibatkan mereka secara lebih luas, lebih kaya, dan lebih cepat. Dunia virtual tidak hanya menghubungkan perusahaan, tetapi juga konsumen melalui forum diskusi elektronik, chatroom, use group, atau komunitas online yang dihasilkan dari inisiatif konsumen atau dari perusahaan
sebagai bagian dari strategi branding yang dapat meningkatkan customer engagement. Salah satu hal yang paling penting adalah inovasi kolaboratif, sebuah paradigma baru di bidang value creation di mana internet sudah sangat berkembang. Platform inovasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, antara lain komunitas brand, komunitas pengujian beta, komunitas konten pengguna, komunitas perantara inovasi, dan komunitas pengembangan. Pada akhirnya, untuk mencapai kesuksesan produk, perusahaan perlu mencari tahu apa yang diharapkan konsumen dari co-creation dan bagaimana motivasi konsumen mempengaruhi harapan tersebut. Kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku non-transaksional adalah landasan dari konsep co-creation, di mana pelanggan tidak hanya menggunakan pengetahuan mereka untuk berbagi ide kreatif dan memodifikasi konsep produk, tapi mereka juga harus bersedia untuk menginvestasikan banyak waktu mereka yang merupakan sumber daya yang langka dan premium bagi sebagian besar orang. Co-creation melibatkan biaya moneter dan non-moneter, dan individu membandingkan biaya ini dengan manfaat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan co-creation. Motivasi pelanggan untuk terlibat berkaitan dengan tujuan, sumber daya, dan harapan mereka akan co-creation value yang mereka akan dapatkan. Hal ini mencakup sejumlah besar motivasi di luar motivasi finansial, di mana faktor sosial, teknis, dan psikologis semuanya berperan penting. Salah satu pendekatan umum dalam memperhitungkan motivasi adalah membuat perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kedua faktor motivasi ini penting bagi keputusan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas inovasi, di mana sebagian besar pengguna dimotivasi oleh kombinasi dari motivasi intrinsik, seperti kesenangan dan altruisme, motivasi ekstrinsik yang diinternalisasi, seperti pembelajaran dan reputasi, dan motif ekstrinsik murni, seperti kompensasi finansial. Dalam konteks peer-to-peer, anggota berpartisipasi karena komitmen yang mereka berikan kepada komunitas dibarengi dengan rasa kesukarelaan dan timbal balik. Maksudnya di sini adalah anggota komunitas tertarik untuk membantu anggota lain, tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama, dan untuk bertindak secara sukarela untuk meningkatkan nilai bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, kenikmatan intrinsik merupakan salah satu pendorong utama untuk keterlibatan dalam kegiatan kreatif. Ada alasan psikologis bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam proses co-creation, yang meliputi rasa ekspresi diri dan kenikmatan murni yang mereka dapat saat berkontribusi dalam hal kreativitas. Terlibatnya individu dalam kegiatan co-creation juga dapat berhubungan dengan manfaat ekstrinsik, seperti manfaat sosial, peningkatan pengetahuan, dan manfaat ekonomi. Yang pertama, manfaat sosial. Insentif sosial seperti reputasi dalam kelompok, pengakuan keahlian, dan penguatan ikatan dengan orang lain yang relevan dapat mendorong community engagement. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan. Proses community engagement sebagian besar diprakarsai oleh kebutuhan konsumen akan informasi. Anggota komunitas belajar dengan cara yang interaktif, mulai dari anekdot, saran, dan ide dari anggota lain. Dan komunitas menjadi memori kolektif antara interaksi individu dan keahlian kumulatif. Terakhir, konsumen yang melakukan co-creation mungkin dimotivasi oleh imbalan finansial, baik secara langsung melalui hadiah uang atau secara tidak langsung melalui visibilitas dan kekayaan intelektual. Dan di dalam riset co-creation ini akan dinilai pengaruh dari keempat motivasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pengaruh dari motivasi intrinsik, motivasi peningkatan pengetahuan, motivasi sosial, dan motivasi finansial. Selain itu, kita juga akan melihat apakah ada perbedaan motivasi antara anggota yang sering berinteraksi di dalam komunitas dan anggota yang hanya sesekali muncul. Pembahasan hasil penelitian. Dengan jumlah sekitar 269 kuesioner yang bersumber dari responden dalam proyek inovasi kolaboratif, mayoritas responden sekitar 93% adalah laki-laki, dengan umur 62% di antara 20 hingga 35 tahun. Dan yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah sekitar 44% dan yang memiliki gelar sarjana sekitar 45%. Dan hasil menunjukkan bahwa 45% responden berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan kolaboratif kegiatan inovasi. Berdasarkan hipotesis H1 sampai H4, bertujuan untuk menentukan sejauh mana ketersediaan untuk terlibat dalam kolaboratif inovasi dijelaskan dalam motivasi penggunaan. Berdasarkan 4 faktor ini,
dengan total varian sekitar 63,3% menunjukkan bahwa motif intrinsik menjadi yang paling penting, sedangkan motif finansial menjadi yang terendah. Dan ini ditunjukkan oleh tabel 1, yang menunjukkan skala pengukuran reliabilitas, validitas, dan statistik dimensi. Dimulai dari motif intrinsik, pengetahuan, sosial, finansial, dan kemauan untuk engage. Motif sosial dan finansial dipandang menjadi faktor yang kurang penting berdasarkan tabel nomor 2, yang menunjukkan analisa regresi antara kemauan untuk terlibat dalam inovasi dan motivasi kolaboratif. Hasil ini menunjukkan bahwa akuisisi pengetahuan muncul sebagai yang paling penting dalam penentu keterlibatan dalam inovasi kolaboratif. Manfaat pengetahuan juga menjadi yang sangat penting dalam hal teknologi berbasis produk, mengingat serangkaian fitur yang kaya dan kompleks. Motif intrinsik seperti rasa ingin tahu dan kesenangan juga merupakan pendorong utama customer engagement. Sebaliknya, motivasi finansial, motivasi ekstrinsik yang jelas, memiliki pengaruh terkecil pada kemauan untuk terlibat dan dampaknya juga negatif. Hal ini menunjukkan motif utama altruistik anggota yang ditunjukkan dari faktor H1 sampai H3 dan keterbalikannya dengan sifat yang lebih materialistis yang ditunjukkan oleh faktor H4. Untuk memverifikasi H5 ini, kami telah menganalisis perbedaan motivasi dengan pengguna reguler dan yang sifatnya sesekali yang ditunjukkan oleh tabel 3 yang menunjukkan T-student. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan signifikan secara statistik ditunjukkan dengan nilai P kurang dari 0,05 untuk semua dimensi kecuali motif finansial. Kita dapat melihat bahwa motivasi secara signifikan kurang intensif untuk anggota yang hanya sesekali terlibat dalam proyek free software jika dibandingkan dengan pengguna biasanya. Dalam hal imbalan finansial, tidak ada perbedaan yang signifikan diamati. Faktanya, kontribusi dari semua peserta adalah sukarela, dan perilaku diskresi ini cenderung transversal untuk semua peserta dalam proyek-proyek ini. Kesimpulan, semakin banyak literatur yang mulai berfokus pada perubahan peran konsumen secara aktif terlibat dalam penciptaan nilai pemasaran, yaitu disebut dalam proses co-creation. Studi ini juga menggambarkan bahwa motivasi terpenting bagi partisipasi pengguna adalah perolehan pengetahuan dan motivasi intrinsik. Motif sosialisasi dengan pengguna lain juga muncul dengan determinasi yang relevan. Sementara itu, penghargaan untuk partisipasi pengguna tidak termasuk menjadi hal yang paling penting dari hasil penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam co-creation tidak murni menjadi fungsi dari altruisme, tetapi manfaat yang diharapkan dapat dicapai oleh pengguna dan co-creative value yang dirasakan dalam proses keterlibatan. Keterlibatan pelanggan dalam co-creation menjadi inovasi kolaboratif untuk di lingkungan virtual tertentu, menjadi pengakuan untuk manfaat yang diperoleh dengan co-creation yang lebih intensif, ditunjukkan dengan kemauan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam inovasi kolaboratif dan menghasilkan umpan balik. Akhirnya, perusahaan perlu meningkatkan pengalaman yang memotivasi pengguna untuk dapat terlibat dalam kreasi bersama dalam komunitas virtual. Perusahaan perlu memahami tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan di luar proses interaksi normalnya melalui co-creation konsumen. Salah satu perusahaan yang menerapkan co-creation dan customer engagement adalah Unilever. Unilever dengan brandnya secara aktif melihat pelanggannya untuk mencari solusi produk, menanyakan mulai dari mana, kolaborasi akademik, kolaborasi dengan desainer, serta menampung ide dan masukan dari pelanggan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai co-creation. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.